Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan presentasi komunikasi etik pada industri 5.0 dan hubungannya dengan AI di bidang keamanan. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Bahtiar dengan NIM akhir 046 dan teman saya. Saya Andika Nur Islami dengan NIM akhir 063. Untuk presenter pertama akan dibacakan oleh Andika Nur Islami. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Syahrul Bahtiar. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal yang pertama. Nah, di jurnal pertama ini yaitu dengan judul Challenge and Opportunities in the Implementation of AI in Manufacturing, Bibliometric Analysis. Kemudian di jurnal kedua yaitu Ethics and AI, a Systematic Review on Ethical Concern and Related Strategies for Designing with AI in Healthcare. Kemudian di latar belakang yaitu yang di jurnal pertama. Jurnal ini membahas penerapan etika dalam AI di sektor kesehatan dengan fokus pada 12 isu utama seperti keadilan, transparansi, privasi, dan juga keamanan cyber. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya explainable AI untuk memastikan algoritma AI dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI, khususnya dalam aplikasi kesehatan yang melibatkan keputusan kritis dan privasi pasien. Lalu di jurnal kedua, jurnal ini menganalisis tren AI di bidang manufaktur melalui pendekatan bibliometrik. Fokus utamanya adalah tantangan dalam interpretabilitas algoritma, adalah adaptasi organisasi dan penerapan etika dalam otomatisasi proses. Jurnal ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi hambatan implementasi dan mendukung adopsi AI yang berpusat pada manusia dalam konteks industri 5.0. Nah, kedua jurnal ini membahas tentang cyber security. Kemudian ada masalah utama. Di jurnal pertama, yaitu membahas challenge and opportunities in implementation of AI in manufacturing. Jurnal ini menyoroti dua tantangan utama dalam penerapan AI di sektor kesehatan. Pertama, kurangnya transparansi algoritma AI menjadi hambatan besar karena pengguna seringkali tidak memahami cara kerja sistem, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap teknologi tersebut. Kedua, menjaga privasi data pasien adalah tantangan yang kompleks karena sektor kesehatan beroperasi dengan data sensitif yang harus dilindungi dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab dalam lingkungan kesehatan. Kemudian di jurnal kedua, Ethics and AI, a Systematic Review on Ethical Concern and Related Strategies for Dealing with AI in Healthcare. Dalam konteks manufaktur, jurnal ini mengidentifikasi kesulitan dalam skala implementasi AI sebagai hambatan utama. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dan mengintegrasikan AI ke dalam operasi menghadapi tantangan dalam mengintegrasi AI dalam operasi mereka secara menyeluruh, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Selain itu, hambatan etika terkait prediksi dan otomatisasi proses juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan bahwa keputusan berbasis AI tidak merugikan pekerja atau melanggar prinsip keadilan. Jurnal ini menekankan perlunya pendekatan yang strategis dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini. Lalu ada pendapat ahli. Di jurnal pertama, yaitu Lead et al. Menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam desain AI dengan menyoroti perlunya keputusan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya regulasi seperti European AI Ethic Guidelines untuk memastikan AI berkembang sesuai dengan standar etika yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan. Kemudian pendapat ahli di jurnal kedua, yaitu Espina Romeo et al. Menyoroti kebutuhan akan solusi kolaboratif lintas disiplin dalam AI di manufaktur.
serta tantangan interpretabilitas AI. Mereka menyarankan peningkatan transparansi agar sistem AI lebih mudah dipahami dan diterima dalam proses produksi untuk mengurangi kesehatan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian tujuan dan manfaat. Jurnal pertama ini bertujuan membantu pengembang memahami isu-isu etika yang terkait dengan pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan AI, khususnya di sektor kesehatan. Dengan memahami aspek ini, pengembang dapat merancang sistem AI yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan standar etika. Kemudian manfaat dari jurnal pertama. Manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi AI, terutama dalam aplikasi di sektor kesehatan. Kepercayaan ini penting untuk memastikan penerimaan yang luas terhadap teknologi AI, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan yang lebih efisien dan akurat. Kemudian ada tujuan dan manfaat di jurnal kedua. Jurnal ini bertujuan memberikan panduan industri untuk menghadapi tantangan dalam mengadopsi AI di sektor manufaktur. Dengan panduan ini, perusahaan dapat lebih mudah memahami cara mengintegrasikan teknologi AI dalam proses produksi secara efektif. Kemudian, manfaat dari jurnal kedua, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam proses manufaktur. Dengan adopsi AI yang tepat, proses produksi dapat menjadi lebih hemat sumber daya dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk akhir. Nah, kemudian ada studi kasus. Ini akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Syarul Badiar. Kepada Muhammad Syarul Badiar, saya persilakan. Terima kasih kepada teman saya Andika Nur Islami. Baik, kami akan melanjutkan presentasi studi kasus. Pada jurnal pertama, sebuah rumah sakit besar di kota metropolitan menerapkan sistem AI untuk manajemen data pasien dengan pendekatan privasi preserving. Sistem ini dirancang untuk menganalisis data pasien secara otomatis, seperti riwayat medis dan hasil diagnostik, guna memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih akurat. Pendekatan privasi preserving diterapkan dengan penggunaan teknik enkripsi dan federated learning yang memungkinkan analisis data tanpa mengorbankan privasi pasien. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan sambil tetap melindungi data sensitif pasien dari potensi pelanggaran privasi. Studi kasus jurnal kedua, sebuah pabrik elektronik pintar menggunakan sistem AI untuk melakukan maintenance prediktif pada mesin produksi. Sistem ini memanfaatkan sensor IoT dan algoritma pembelajaran mesin untuk memantau kondisi mesin secara real time dan memberikan potensi kerusakan sebelum terjadi. Selain itu, sistem AI juga diterapkan untuk mendeteksi anomali pada proses produksi seperti CAC. Kesimpulan, dalam konteks komunikasi etis pada era industri 5.0, AI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Dalam sektor keamanan, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, menganalisis pola serangan, dan meningkatkan respon terhadap insiden secara real time. Namun, penerapan AI ini harus dilakukan dengan penggunaan dan penjagaan bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja etika yang dapat memandu pengembangan dan implementasi AI agar mendukung komunikasi yang jujur, aman, dan terpercaya di era industri 5.0. Future research, penelitian di masa depan harus berfokus pada pengembangan model AI yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi etis di sektor keamanan. Hal ini mencakup penggunaan teknik privasi preserving dalam pengelolaan data sensitif dan algoritma yang mampu memberikan penjelasan keputusan secara komprehensif. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas disiplin antara ahli teknologi, etika, dan keamanan untuk menciptakan solusi AI yang efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik. Studi lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana AI dapat mendukung interaksi manusia-mesin yang lebih intuitif, etis di lingkungan kerja industri 5.0.
Dan ini adalah referensi yang kita gunakan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu dari kami, apabila itu ada kelebihan semata-mata dari Allah Sang Maha Kuasa. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit coy? 10 menit coy.